Tutorial mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan lainnya. Topik kedua dari 30 topik. Karakteristik dan jiwa kewirausahaan. Disediakan di channel Global Tutorial. Para ahli mengemukakan karakteristik kewirausahaan dengan konsep yang berbeda-beda. Geoffrey G. Meredith mengemukakan karakteristik dan watak kewirausahaan seperti di bawah ini. 1. Percaya diri dan optimis, memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energi, tekun dan tabah, tekad kerja keras, serta inisiatif. 3. Berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Mampu mengambil risiko yang wajar. 4. Kepemimpinan. Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran serta kritik. 5. Teori sinilan. Inovatif, kreatif, dan fleksibel. 6. Berorientasi masa depan. Memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan ahli lain, seperti M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer mengemukakan 8 karakteristik kewirausahaan sebagai berikut. 1. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri. 2. Preference for moderate risk, yaitu lebih memiliki risiko yang moderat artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. 3. Confidence in their ability to success, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. 4. Desire for immediate feedback, yaitu selalu menghendaki umpan balik dengan segera. 5. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 6. Future orientation, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. 7. Skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. 8. Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang. Dari beberapa pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan, beberapa karakter umum kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal secara tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karyanya sebagai seorang wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Dorongan untuk selalu berprestasi tinggi harus ada dalam diri seorang wirausaha, karena dapat membentuk mental yang ada pada diri mereka untuk selalu lebih unggul dan mengerjakan segala sesuatu melebihi standar yang ada. Indikator memiliki motif berprestasi tinggi dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin pada A. Mahasiswa yang tekun belajar untuk mencapai indeks prestasi kumulatif, IPK tertinggi. B. Bill Gates, pendiri dan pemilik Microsoft, mempunyai ambisi untuk selalu menjadi nomor 1. Saat kelas 4, ketika harus menulis laporan sepanjang 4-5 halaman tentang bagian tubuh manusia, ia membuat laporan tersebut lebih panjang beberapa kali lipat. 2. Memiliki perspektif ke depan. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap saat mencapai target, sasaran, atau impian, maka harus segera membuat impian-impian baru yang dapat memacu serta memberi semangat dan antusiasme untuk mencapainya. Arah pandangan seorang wirausaha juga harus berorientasi ke masa depan. Perspektif seorang wirausaha akan dapat membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Indikator-indikatornya dapat dilihat dari contoh berikut. A. Sony Sugema, tokoh wirausaha yang sukses melalui lembaga bimbingan belajar, mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dengan menerapkan moto The Fastest Solution, yang sebelumnya tidak langsung dipercaya, ternyata setelah dicoba menjadi populer di mana-mana. B. Akio Morita, pendiri dan pemilik Sony Corp, menciptakan Walkman dan hasil perspektifnya terhadap masa depan, yaitu impiannya untuk menciptakan sebuah tape recorder yang dilengkapi dengan headphones dan berbentuk kecil sehingga mudah dibawa kemanapun. 3. Memiliki kreativitas tinggi. Seorang wirausaha umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih dari non-wirausaha. Hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain sudah terpikirkan olehnya dan wirausaha mampu membuat hasil inovasinya tersebut menjadi permintaan. Contohnya, pengemasan air minum steril ke dalam botol sehingga air bisa diminum langsung tanpa dimasak. Sebelumnya tidak banyak orang yang percaya pada ide bahwa air kemasan bisa laku dijual karena orang bisa memasak air sendiri,
namun sekarang hampir semua orang minum air kemasan, bahkan semakin sedikit orang yang memasak air minum. 4. Memiliki sifat inovasi tinggi. Seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Jika impian dan tujuan hidup merupakan fondasi bangunan hidup dan bisnis, maka inovasi dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menunjang kukuhnya hidup dan bisnis. Setiap impian harus diikuti dengan inovasi sebagai kerangka pengembangan, kemudian diikuti dengan manajemen produk, manajemen konsumen, manajemen kas, sistem pengendalian, dan sebagainya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Jadi, untuk senantiasa dapat berinovasi, kita memerlukan kecerdasan kreatif. Sifat inovatif dapat ditumbuh kembangkan dengan memahami bahwa inovasi adalah suatu kerja keras, terobosan, dan kaizen, perbaikan yang terus-menerus. Contoh perilaku inovasi tinggi di antaranya, stasiun televisi berlomba-lomba menciptakan program acara baru untuk menarik minat penonton guna mendapat dukungan dari para sponsor iklan. 5. Memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Berdasarkan pendapat Sony Sugema, terdapat 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses, yaitu mimpi, kerja keras, dan ilmu. Ilmu disertai kerja keras namun tanpa impian bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan. Impian disertai ilmu namun tanpa kerja keras ibarat seorang pertapa. Impian disertai kerja keras, tanpa ilmu, ibarat berlayar tanpa nahoda, tidak jelas kemana arah yang akan dituju. Seringkali orang berhenti di antara sukses dan kegagalan. Namun, seorang wirausaha harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaannya, karena jika tidak akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya. Contohnya, A. Seorang mahasiswa memilih untuk drop out dan studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. B. Seorang pedagang bakso yang laris melihat peluang namun tetap tidak beralih dan profesinya, padahal ia bisa memiliki beberapa cabang restoran waralaba. 6. Memiliki tanggung jawab. Ide dan perilaku seorang wirausaha tidak terlepas dan tuntutan tanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen sangat diperlukan dalam pekerjaan sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah berdisiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi tinggi, dan konsisten. Misalnya, A. Staf bagian keuangan malas membuat laporan rutin secara tepat waktu sehingga menyulitkan pengukuran kinerja perusahaan. B. Pengusaha merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. C. Mahasiswa menyalin tugas atau PR temannya agar mendapat nilai dengan cara mudah. 7. Memiliki kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain. Orang yang mandiri adalah orang yang tidak suka mengandalkan orang lain namun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimilikinya sendiri. Intinya adalah kepandaian dalam memanfaatkan potensi dan tanpa harus diatur oleh orang lain. Untuk menjadi seorang wirausaha mandiri, harus memiliki berbagai jenis modal. Ada 3 jenis modal utama yang menjadi syarat, yaitu A. Sumber daya internal calon wirausaha, misalnya kepandaian, keterampilan, kemampuan menganalisis dan menghitung risiko, serta keberanian atau visi jauh ke depan. B. Sumber daya eksternal, misalnya uang yang cukup untuk membiayai modal usaha dan modal kerja, jaringan sosial serta jalur permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya. C. Faktor X, misalnya kesempatan dan keberuntungan. 8. Memiliki keberanian menghadapi risiko. Seorang wirausaha harus berani menghadapi risiko. Semakin besar risiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jumlah pemain semakin sedikit. Tentunya, risiko-risiko ini sudah harus diperhitungkan terlebih dahulu. Berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan kunci awal dalam dunia usaha, karena hasil yang akan dicapai akan proporsional terhadap risiko yang akan diambil. Risiko yang diperhitungkan dengan baik akan lebih banyak memberikan kemungkinan berhasil. Wirausaha harus bisa belajar mengelola risiko dengan cara mentransfer atau berbagi risiko ke pihak lain seperti bank, investor, konsumen, pemasok, dan sebagainya. Wirausaha yang sukses dinilai dan keinginannya untuk mulai bermimpi dan berani menanggung risiko. 9. Selalu mencari peluang. Seorang wirausaha sejati mampu melihat sesuatu dalam perspektif atau dimensi yang berlainan pada satu waktu. Bahkan, ia juga harus mampu melakukan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Kemampuan inilah yang membuatnya piawai dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin tinggi kemampuan seorang wirausaha dalam mengerjakan berbagai tugas sekaligus, semakin besar pula kemungkinan untuk mengolah peluang menjadi sumber daya produktif. 10.
Memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk dapat mampu menggunakan waktu dan tenaga orang lain mengelola dan mengembangkan bisnisnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan dan semangat untuk mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Seorang pemimpin yang baik tidak diukur dari berapa banyak pengikut atau pegawainya, tetapi kualitas orang-orang yang mengikutinya serta berapa banyak pemimpin baru di sekelilingnya. Seorang wirausaha yang cerdas harus senantiasa mengembangkan orang-orang di sekelilingnya agar pada gilirannya dapat menggunakan konsep pengungkit untuk mengembangkan bisnisnya. Jiwa kepemimpinan, sebagai faktor penting untuk dapat memengaruhi kinerja orang lain, memberanikan sinergi yang kuat demi tercapainya suatu tujuan. 11. Memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial seseorang dapat dilihat dari 3 kemampuan, yaitu 1. Kemampuan teknik, 2. Kemampuan pribadi, personal, dan 3. Kemampuan emosional. Seorang wirausaha yang cerdas harus mampu menggunakan tenaga dan waktu orang lain untuk mencapai impiannya. Sebagai ilustrasi, tahukah Anda bahwa setiap beberapa jam restoran waralaba hamburger McDonald's membuka satu gerai baru di seluruh dunia dan bahwa minimarket Indomart dan Alfamart membuka cabang-cabangnya sampai tingkat kecamatan atau desa? Bagaimana mereka dapat melakukan hal tersebut? Bayangkan betapa efisien dan canggihnya para eksekutif dan karyawan McDonald's sehingga mampu membangun satu gerai restoran setiap beberapa jam saja. 12. Memiliki kemampuan personal. Semua orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang wirausaha harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal. Hal ini dapat kita lihat indikatornya dalam kehidupan sehari-hari, seperti A. Seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan personal dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. B. Seorang pemilik bengkel harus memiliki keterampilan mereparasi kendaraan bermotor. C. Seorang koreografer setidaknya harus menguasai beberapa tarian dan berbagai bidang yang berbeda. 13. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan 2 hal yang sangat penting dalam kewirausahaan. Kemampuan wirausaha dalam menerapkan konsep kreativitas dan inovasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah usaha. Karena dengan kreativitas dan inovasilah para wirausaha akan mampu menciptakan produk-produk atau jasa-jasa yang unik dan kompetitif. Prof. Dr. Utami Munandar menyebutkan bahwa kreativitas atau berpikir kreatif adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah. Berpikir kreatif dan inovatif sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Dikatakan demikian karena dengan keunggulan dalam berpikir kreatif dan inovatif akan membuka jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Mengingat pentingnya kemampuan berpikir kreatif dan inovatif bagi keberhasilan hidup, kemampuan tersebut harus ditanamkan sedini mungkin pada manusia. Berkaitan dengan ini timbul pernyataan baru, apakah berpikir kreatif dan inovatif dapat muncul dengan sendirinya pada diri seseorang? Tentu saja jawabannya tidak. Karena kreativitas dan inovatif akan muncul pada diri seseorang setelah dia melalui proses belajar yang tekun dan selalu berusaha, serta berpikir kreatif dan inovatif juga memiliki disiplin yang tinggi. Upaya pembentukan dan pembangunan potensi tersebut sebaiknya ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yang dapat dimunculkan dari dalam diri, internal, maupun dari luar diri, eksternal, seseorang yaitu sebagai berikut. A. Adanya keinginan untuk mengubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. B. Adanya kebebasan untuk berekspresi. C. Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif. D. Tersedianya sarana dan prasarana. E. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah. Ciri-ciri manusia kreatif dan inovatif biasanya tercermin dari tingkah laku sehari-hari, antara lain sebagai berikut: disiplin dalam bertindak. Umumnya taat pada aturan hukum. Selalu bersemangat, cerdas dan cerdik. Mempunyai kelebihan dalam kekuatan fisik, artinya dapat melakukan pekerjaan berjam-jam lamanya. Menonjol dalam kemandirian. Berani menanggung risiko. Mempunyai daya imajinasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya. Demikianlah materi topik kedua mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan-jurusan lainnya. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa.